Bab 1. Pancasila. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Salah. Tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 adalah Arya Wiranata Kusuma. Benar. Agus Musindasat. Benar. Aryo Wurjaningrat. Benar. Muhammad Yamin. Benar. Supomo. Salah. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai terkait peristiwa dalam dinamika proses pengesahan Pancasila. Pernyataan 1. PPKI dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945. Benar, sesuai. Panitia Hukum Dasar menggunakan rancangan pembukaan UUD dari Panitia 9 sebagai bahan untuk menyusun rancangan UUD pada sidang kedua BPUPK. Sesuai. Sidang PPKI dilaksanakan atas perintah pemerintah Jepang agar segera melengkapi kebutuhan ketatanegaraan Indonesia yang telah merdeka. Tidak sesuai. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Tokoh dan gagasan dalam sidang pertama BPUPK adalah: pertama, KI Bagus Hadikusumo menyatakan bahwa Indonesia yang merdeka perlu dibangun berdasarkan ajaran Islam. Benar. Abdul Rahim Pratalikrama menyampaikan bahwa Indonesia yang akan merdeka harus berdasarkan diri pada asas kekeluargaan bangsa-bangsa. Salah. Soekarno menyampaikan perangkat yang dibutuhkan Indonesia merdeka, seperti konsep negara, tujuan kemerdekaan, wilayah negara, dan bentuk negara. Salah. Muhammad Yamin mengajukan 5 konsep untuk dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri keadilan. Benar. Muhammad Hatta menyatakan bahwa Indonesia yang akan merdeka bersedi ketuhanan, tetapi diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. Benar. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai terkait gagasan Soekarno mengenai dasar negara. Pada sidang pertama BPUPK, Soekarno mengusulkan dasar negara dalam konteks fundamen filosofis dengan penjelasan yang komprehensif dan memadai. Sesuai. Di samping urutannya yang belum disetujui, gagasan Soekarno mengenai asas-asas dasar negara sudah disetujui
oleh hampir seluruh anggota BPUPK. Sesuai usulan dasar negara oleh Soekarno langsung disetujui oleh seluruh anggota BPUPK, baik secara urutan maupun redaksi asas-asasnya tidak sesuai. Bacalah cuplikan teks berikut. Pada sore setelah proklamasi dikumandangkan, Bung Karno menerima kunjungan dari perwira Angkatan Laut Jepang untuk menyampaikan keberatan penduduk Indonesia Timur mengenai Piagam Jakarta yang akan disahkan sebagai Mukadimah UUD 1945. Keberatan tersebut terutama pada rumusan asas pertama rakyat negara pada Piagam Jakarta. Mereka menyatakan bahwa akan memisahkan diri jika rumusan tersebut digunakan. Keesokan harinya sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui 4 tokoh PPKI yang dianggap mewakili Islam untuk dimintai pendapatnya seputar rumusan asas pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, para tokoh setuju untuk mengubah frasa tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa bersejarah itu menggambarkan jiwa besar para tokoh Islam. Sikap tersebut diambil untuk menyelamatkan Indonesia dari perpecahan. Kompromi tersebut sekaligus menegaskan pemisahan politik dari agama serta menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Alasan perubahan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah A. Permintaan pribadi Muhammad Hatta demi persatuan bangsa Indonesia. B. Keputusan tokoh-tokoh Islam demi menjaga kemurnian ajaran agama. C. Usulan pemerintah Jepang agar tetap menguasai Indonesia. D. Harapan dari anggota BPUPK agar negara tidak mengurusi agama. D. Demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jawabannya adalah E. Demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hubungan antara warga negara dan negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial di masyarakat. Bentuk pernyataan yang bukan peran Pancasila sesuai konteks tersebut adalah A. Mendorong warga negara untuk tidak kritis kepada pemerintah. B. Menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai. C. Menumbuhkan sikap saling menghormati antar suku dan agama. D. Menjadi wujud dari cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. E. Membangun toleransi dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya adalah A.
mendorong warga negara untuk tidak kritis kepada pemerintah. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Perhatikan teks berikut. Seorang peserta didik SMA mengikuti kegiatan seminar internasional secara daring yang membahas konsep green economy dan pentingnya energi terbarukan. Dalam seminar tersebut, ia mendengar bahwa beberapa negara mulai meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke energi surya dan angin. Sepulangnya dari seminar, peserta didik tersebut mengusulkan kepada sekolah untuk memasang panel surya sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Sikap siswa tersebut mencerminkan keterbukaan terhadap pemikiran baru yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, sila Pancasila yang tercermin dari tindakan peserta didik adalah ketuhanan yang Maha Esa, tidak sesuai. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai. Persatuan Indonesia, tidak sesuai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak sesuai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Dalam kehidupan sehari-hari, warga negara dihadapkan pada berbagai keberagaman pendapat, budaya, dan agama. Sebagai peserta didik yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, diperlukan sikap yang tepat dalam menyikapi keberagaman tersebut. Manakah pernyataan berikut yang menunjukkan sikap pelajar dalam menyikapi keberagaman berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka? Terbuka terhadap pemikiran baru yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Benar. Menghargai keberagaman dan bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain. Benar. Memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain demi menjaga persatuan. Salah. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Perhatikan teks berikut. Sebuah komunitas di sebuah desa memperkenalkan metode pertanian organik berbasis teknologi digital atau smart farming kepada para petani tradisional. Beberapa warga menolak karena khawatir akan menghilangkan cara bertani warisan leluhur. Namun, setelah berdiskusi bersama dan menyadari bahwa metode tersebut tidak bertentangan dengan budaya lokal dan justru meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan, sebagian besar warga akhirnya menerima inovasi tersebut. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam sikap warga menerima teknologi baru tanpa meninggalkan akar budaya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak
menghargai hasil musyawarah untuk mufakat. Ya, mengembangkan persatuan atas dasar kebinekaan. Ya, menolak segala bentuk modernisasi demi melestarikan tradisi. Tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai sila pertama Pancasila perlu diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia yang hidup dalam keberagaman agama. Contoh tindakan yang sesuai pernyataan tersebut adalah A. Menyeragamkan agama dan keyakinan demi persatuan bangsa. B. Menghormati pelaksanaan ibadah agama lain meskipun berbeda keyakinan. C. Mengikuti semua kegiatan ibadah dari semua agama untuk menjaga toleransi. D. Melarang pendirian rumah ibadah agama yang berbeda dengan agama mayoritas. E. Menyebarkan ajaran agama yang dianutnya secara terbuka tanpa memedulikan keyakinan orang lain. Jawaban yang benar adalah B. Menghormati pelaksanaan ibadah agama lain meskipun berbeda keyakinan. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nilai-nilai Pancasila adalah satu kesatuan yang bersifat hierarkis dan saling menguatkan satu sama lain. Manakah pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut? Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang hierarkis, sehingga sila pertama menjadi landasan sila-sila berikutnya. Benar. Nilai-nilai dalam Pancasila dapat dipisahkan agar lebih mudah diterapkan sesuai situasi. Salah. Dalam penerapannya, Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Benar. Perhatikan teks berikut. Di sebuah sekolah menengah atas, para peserta didik diminta mengikuti lomba esai yang dengan tema mengenal jati diri bangsa melalui identitas nasional. Salah satu peserta menulis bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain, mencakup budaya, bahasa, dan sejarah perjuangan bangsa. Dalam esainya, ia mengutip pendapat seorang tokoh yang menyatakan bahwa identitas nasional terbentuk karena adanya integrasi dari nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan suatu bangsa. Berdasarkan teks tersebut, pendapat ahli yang paling sesuai dengan pernyataan peserta lomba adalah Kuenjangraningrat A. Kunjangraningrat yang menyatakan bahwa identitas nasional adalah identitas budaya yang tercermin dalam kebudayaan nasional. B. George Sabine yang menyatakan bahwa identitas nasional adalah hasil dari perjanjian sosial dalam negara modern. C. Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa identitas nasional harus mengacu pada ideologi politik dan ekonomi. D. Theodor Adorno yang menyatakan bahwa identitas terbentuk
dari perjuangan kelas dalam masyarakat. Ernest Renan yang menyatakan bahwa identitas nasional terbentuk dari kesamaan ras dan agama. Jawabannya adalah A. Kun Jangningrat yang menyatakan bahwa identitas nasional adalah identitas budaya yang tercermin dalam kebudayaan nasional. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Di sebuah sekolah, peserta didik sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mereka mengenakan pakaian adat dan dari berbagai daerah, menyanyikan lagu-lagu nasional, serta menampilkan tarian tradisional. Selain itu, mereka juga mengadakan lomba pidato bertema peran pemuda dalam memperkokoh identitas nasional. Berdasarkan kasus tersebut, kegiatan yang dilakukan peserta didik mencerminkan fungsi identitas nasional sebagai perekat dan pemersatu masyarakat Indonesia. Benar. Penghambat pengaruh budaya asing. Benar. Salah. Pendorong semangat kebangsaan. Benar. Pembeda dengan bangsa lain. Benar. Sumber konflik antar budaya. Salah. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Manakah pernyataan yang tepat mengenai unsur-unsur identitas nasional bangsa Indonesia? Suku bangsa adalah golongan sesuai yang terbentuk secara turun-temurun dan bersifat melekat sejak lahir. Benar. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Benar. Indonesia memiliki kurang dari 1000 suku bangsa di seluruh wilayahnya. Salah. Perhatikan teks berikut. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, sering muncul perbedaan pandangan mengenai budaya lokal dan budaya asing. Misalnya, dalam suatu acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, para remaja lebih memilih menampilkan tarian K-pop dibandingkan tarian tradisional daerahnya. Hal ini menimbulkan perdebatan antar warga tentang pentingnya mempertahankan budaya sendiri. Berdasarkan teks tersebut, sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh generasi muda untuk menjaga identitas nasional adalah A. Menutup diri agar tidak terpengaruh oleh budaya asing. B. Menghafal bagian-bagian yang terdapat pada lambang negara. C. Melestarikan budaya lokal dengan cara menampilkan seni daerah. D. Mempelajari lagu tradisional hanya ketika akan ujian. E. Memahami sila ketiga Pancasila tentang persatuan secara mendalam. Jawabannya adalah E. Memahami sila ketiga Pancasila tentang persatuan secara mendalam. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu. Di sebuah sekolah terjadi perdebatan mengenai pentingnya penggunaan pakaian adat saat peringatan Hari Kartini.
Sebagian peserta didik menganggap hal tersebut hanya formalitas, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa mengenakan pakaian adat merupakan cara untuk menghargai dan menunjukkan identitas nasional. Peran pakaian adat dalam menjaga identitas nasional adalah menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Benar. Memperlihatkan status sosial seseorang berdasarkan pakaian adat yang digunakan. Salah. Mempererat hubungan antar warga negara Indonesia yang kaya dan beragam. Salah. Memperkuat rasa bangga terhadap kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Benar. Menampilkan keunikan dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Benar. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Manakah pernyataan yang tepat mengenai faktor objektif pendorong kelahiran identitas nasional? Pernyataan 1. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan tidak mempengaruhi keberagaman budaya Indonesia. Benar. Sejarah perjuangan kemerdekaan membentuk rasa persatuan dan identitas bangsa. Salah. Kebudayaan tradisional seperti seni dan pakaian adat memperkuat jati diri bangsa. Salah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan nilai-nilai dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Bentuk penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan tersebut termasuk kategori nilai A. Dasar, B. Moral, C. Praktis, D. Individual, E. Instrumental. Jawabannya adalah E. Instrumental. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan yang benar mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila bersifat terbuka sehingga dapat diganti dengan ideologi lain jika diperlukan. Salah. Nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan dan keadilan sosial bersifat tetap dan universal. Betul. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak menerima pembaruan dalam bentuk apapun. Salah. Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Betul. Nilai instrumen Pancasila tidak menerima adanya perubahan atau pembaruan dalam bentuk apapun. Salah. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Perhatikan ilustrasi berikut. Pemerintah merancang program desa cerdas untuk mendorong kemajuan desa melalui perluasan akses pendidikan, teknologi, informasi, dan pelatihan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, program ini mengedepankan semangat gotong royong, memberdayakan
masyarakat dan perlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan lokal. Tujuannya adalah membangun kemandirian desa yang adil dan berkelanjutan tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan Pancasila. Manakah pernyataan benar mengenai penerapan nilai Pancasila dalam program tersebut? Pancasila tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam pembangunan berbasis teknologi. Salah. Perlibatan warga dalam program Desa Cerdas mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Betul. Program Desa Cerdas menunjukkan bahwa pembangunan nasional dapat diwujudkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Benar. Visi Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur. Disusun untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang melandaskan Pancasila. Namun, keberhasilan visi ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Tindakan yang mencerminkan peran warga negara untuk mendukung visi tersebut adalah A. Menghindari diskusi politik agar tidak terjadi perpecahan. B. Menolak pengaruh globalisasi demi menjaga nilai luhur bangsa. C. Membiarkan pemerintah menjalankan program tanpa evaluasi. D. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. E. Menyesuaikan nilai Pancasila dengan ideologi lain yang dianggap lebih modern. Jawabannya adalah D. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Bacalah ilustrasi tersebut berikut. Di sebuah sekolah menengah kejuruan, peserta didik diminta ikut merancang tata tertib kelas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mereka berdiskusi bersama guru untuk menyusun aturan yang adil seperti jadwal piket bersama, pembagian tugas berdasarkan musyawarah, dan sanksi yang bersifat mendidik. Aturan ini kemudian disepakati dan dijalankan bersama oleh seluruh warga kelas. Manakah pernyataan yang tepat mengenai Pancasila sebagai ideologi dalam ilustrasi di atas? Diskusi siswa mencerminkan nilai dasar Pancasila yang bersifat tetap. Salah. Tata tertib yang dibuat merupakan wujud dari nilai instrumental Pancasila. Benar. Aturan tersebut merupakan contoh fleksibilitas ideologi dalam praktik pendidikan. Benar. Pilih dan berilah tanda centang dan pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Bacalah ilustrasi berikut. Pemerintah Desa Wanajaya melaksanakan program Satu Rumah Satu Pohon sebagai bagian dari gerakan menjaga lingkungan hidup. Seluruh warga diajak berdiskusi dan bersepakat tentang lokasi penanaman, jenis tanaman, dan waktu pelaksanaan. Program ini dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa setempat.
Pernyataan yang benar mengenai Pancasila sebagai ideologi negara sesuai ilustrasi di atas adalah penyesuaian program dengan kondisi lokal merupakan contoh nilai instrumental. Benar. Nilai Pancasila diterapkan dengan cara yang kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Salah. Program Satu Rumah Satu Pohon mencerminkan nilai dasar Pancasila yang tidak berubah. Salah. Program tersebut mencerminkan fleksibilitas ideologi Pancasila dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Benar. Program tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Benar. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan bahwa kelima sila Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa A. Pancasila cukup diamalkan sebagian selama situasi darurat. B. Pancasila dapat diterapkan sesuai kebutuhan situasi tertentu. C. Hanya sila pertama yang menjadi dasar utama bangsa Indonesia. D. Sila-sila Pancasila memiliki makna yang bertentangan satu sama lain. E. Pancasila merupakan sistem nilai yang saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Jawabannya adalah E. Pancasila merupakan sistem nilai yang saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan yang mencerminkan keterkaitan antara sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila persatuan Indonesia adalah pemberdayaan perempuan di daerah 3T. Benar. Menganggap sukunya lebih unggul daripada suku lain. Salah. Menolak mengikuti upacara bendera karena berbeda suku. Salah. Bekerja sama dalam kegiatan sekolah sesuai asal daerahnya. Salah. Menghargai teman dari latar belakang budaya yang berbeda. Benar. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Manakah pernyataan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Mengikuti musyawarah pemilihan ketua kelas mencerminkan sila ketiga dan keempat. Benar. Mengutamakan daerah asal dalam bekerja sama mencerminkan semangat persatuan Indonesia. Salah. Menolong teman tanpa membedakan agama adalah wujud keterkaitan sila pertama dan kedua. Benar. Seorang siswa aktif mengikuti kegiatan bakti sosial lintas agama tanpa mempersoalkan latar belakang peserta lain. Tindakan tersebut mencerminkan A. Perwujudan keterkaitan sila pertama dan kedua. B. Pelaksanaan nilai kemanusiaan tanpa dasar keimanan. C. Aktualisasi sila ketiga dalam kehidupan antar agama. D.
keterpisahan antara nilai religius dan nilai sosial. Sikap netral terhadap keyakinan dan budaya. Jawabannya adalah A. Perwujudan keterkaitan sila pertama dan kedua. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Perhatikan ilustrasi berikut. Dian adalah siswa kelas 11 yang rajin beribadah sesuai agamanya. Ia dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan, membantu siapapun termasuk teman-teman yang berbeda agama dan latar belakang. Ia meyakini bahwa kasih sayang kepada sesama adalah bagian dari ajaran agamanya. Berdasarkan ilustrasi berikut, perilaku berikut yang mencerminkan keterkaitan sila pertama dan kedua adalah Dian ikut membantu teman-temannya dalam kegiatan bakti sosial lintas agama. Dian memberi semangat kepada Miko yang sedang sakit. Yang tadi benar. Dian memberi semangat kepada Miko yang sedang sakit meskipun berbeda agama. Benar. Dian membantu Yuni, temannya yang berbeda agama, saat terjatuh di halaman sekolah. Benar. Dian hanya berteman dengan siswa yang seagama dengannya agar tidak menyimpang. Salah. Dian membagikan video ajaran agamanya kepada semua teman dan meminta mereka menyebarkannya. Salah. Berilah tanda centang pada kolom benar dan salah atau salah untuk setiap pernyataan. Bacalah ilustrasi berikut. Di sebuah desa, masyarakatnya hidup dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Kok ketawa sendiri, Dek? Gak boleh, Dek. Setiap minggu, mereka bergotong royong membersihkan lingkungan, saling membantu saat ada warga yang sakit, dan merayakan hari besar keagamaan bersama-sama dengan saling menghormati. Padarto sebagai tokoh masyarakat selalu mengingatkan warga untuk tidak saling membeda-bedakan dalam pelayanan publik. Ketika ada pemilihan ketua RT, semua warga ikut musyawarah dengan tertib dan hasilnya disepakati bersama. Dana bantuan sosial pun dibagikan secara merata sesuai kebutuhan tanpa memandang latar belakang penerimanya. Manakah sikap yang mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berdasarkan ilustrasi di atas? Dana bantuan sosial yang dibagikan hanya kepada warga mayoritas agama menunjukkan keadilan. Salah. Padarto memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tanpa memandang latar belakang warga. Benar. Kegiatan gotong royong mencerminkan pengamalan nilai kebersamaan dan persatuan. Benar. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyatakan bahwa HAM melekat pada siswa sejak lahir. Pernyataan tersebut merupakan salah satu ciri HAM, yaitu A. Hakiki, B. Dinamis,
C. Tidak dapat dibagi. D. Tidak dapat dicabut. E. Tidak berlaku di masa konflik. Jawabannya adalah A. Hakiki. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu. Berikut pernyataan yang paling tepat terkait hubungan antara hak asasi manusia dan demokrasi Pancasila adalah: demokrasi Pancasila hanya berlaku bagi warga mayoritas, sehingga warga minoritas tidak memiliki hak yang sama. Salah. Demokrasi Pancasila menjamin setiap warga negara bebas menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pemilihan. Benar. Kebebasan memilih pemimpin merupakan hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat dalam sistem demokrasi Pancasila. Benar. Perundungan terhadap perbedaan budaya dan agama bertentangan dengan prinsip HAM dan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Benar. HAM dan demokrasi Pancasila tidak harus berjalan seimbang agar tercipta keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Salah. Berilah tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju dalam setiap pernyataan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, HAM dan demokrasi Pancasila memiliki hubungan yang erat. Dalam konteks tersebut, manakah pernyataan yang mencerminkan keterkaitan antara HAM dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Setiap warga negara bebas melakukan apapun selama tidak bertentangan dengan kehendak mayoritas. Tidak setuju. Musyawarah dalam pengambilan keputusan merupakan cara untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara. Setuju. Demokrasi Pancasila menjamin kebebasan berpendapat tetapi tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Setuju. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai pada terkait lembaga negara. Manakah pernyataan yang merupakan hak asasi manusia terkait hak pembangunan? Seseorang yang berpenghasilan rendah berhak menerima bantuan subsidi perumahan yang layak. Sesuai. Setiap orang berhak mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah melalui berbagai kegiatan. Tidak sesuai. Setiap orang berhak mendapatkan dan menikmati pelayanan kesehatan yang terjangkau, aman, dan bermutu. Sesuai. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu. Ada beberapa prinsip yang melekat pada negara yang menganut demokrasi. Berikut pernyataan yang merupakan prinsip-prinsip tersebut adalah: terselenggaranya pemilihan umum dengan cara yang terbuka dan adil. Benar. Lembaga peradilan dapat diintervensi ketika menangani kasus tertentu. Salah. Adanya pembebasan pers sebagai cerminan kebebasan berekspresi rakyat. Benar. Pembuatan hukum dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat. Salah. Pemerintah
pemerintahan yang dijalankan harus berlandaskan pada konstitusi yang berlaku. Benar. Di sebuah sekolah menengah atas, seorang peserta didik bernama Andi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena ia berasal dari keluarga kurang mampu. Padahal Andi memiliki bakat luar biasa dalam bidang olahraga. Keputusan ini diambil oleh pihak sekolah dengan alasan biaya yang tidak bisa ditanggung Andi. Berdasarkan kasus tersebut, hak asasi yang telah dilanggar terhadap Andi adalah A. Hak atas peradilan yang adil. B. Hak atas perlindungan hukum. C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. D. Hak untuk memilih keyakinan dan agama. E. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri. Jawabannya adalah E. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang tepat. Jawaban tepat lebih dari satu. Manakah pernyataan yang menunjukkan hubungan antara HAM dan demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila menyeimbangkan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Benar. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan berekspresi dibatasi oleh kepentingan kelompok elit. Salah. Demokrasi Pancasila menjamin kebebasan berpendapat, tetapi tetap menjunjung tinggi norma dan etika. Benar. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan mencerminkan nilai demokrasi yang menghargai hak individu. Benar. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi penghormatan terhadap salah satu agama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Salah. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sebuah desa, kepala desa membentuk forum agar seluruh rakyat bisa menyampaikan aspirasi. Setiap keputusan besar yang akan diambil didiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat desa secara terbuka. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah pernyataan yang sesuai mengenai pengimplementasian prinsip-prinsip demokrasi terbuka? Kepala desa menunjukkan sikap otoriter dalam mengelola pemerintahan. Tidak sesuai. Musyawarah dan mufakat merupakan nilai yang penting dalam demokrasi Pancasila. Sesuai. Adanya partisipasi aktif masyarakat merupakan bentuk nyata penerapan prinsip demokrasi sosial. Demokrasi Pancasila. Sesuai. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang tepat di era digital adalah A. Menghargai perbedaan pendapat dan menyaring informasi sebelum dibagikan. B. Membagikan ulang semua informasi yang menguntungkan kelompok sendiri. C. Menyebarkan kritik tajam terhadap pemerintah berdasarkan dasar yang kuat. D. Menyebarkan opini pribadi tanpa mempertimbangkan kebenarannya. E. Menghindari debat dan memilih diam saat ada perbedaan pandangan. Jawabannya adalah A. Menghargai perbedaan pendapat dan menyaring informasi sebelum dibagikan.
Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Manakah pernyataan yang mencerminkan perwujudan nilai-nilai Pancasila? Memberikan kritik sopan terhadap kebijakan publik merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Benar. Menghindari kerja bakti karena bukan kewajiban pribadi mencerminkan sikap gotong royong. Salah. Mengunggah foto kegiatan sosial bersama lintas suku bisa memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme. Benar. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Berikut tindakan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah menerima perbedaan pendapat saat diskusi maupun bertentangan dengan pendapat pribadi. Benar. Mengabaikan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah. Menghormati perayaan keagamaan teman meskipun berbeda keyakinan. Benar. Menyebarkan berita sensasional tanpa memverifikasi kebenarannya. Salah. Membuat konten digital yang menyebarkan semangat persatuan. Benar. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Rian sering membuat konten edukatif tentang keberagaman budaya Indonesia di media sosial. Saat melihat komentar negatif yang menyerang budaya daerah tertentu, Rian tidak terpancing emosi. Ia justru membuka ruang diskusi dengan sopan dan mengingatkan audiensnya untuk mengutamakan sikap saling menghargai. Ia percaya bahwa media sosial dapat menjadi sarana dan menumbuhkan cita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menyebarkan semangat persatuan. Berdasarkan ilustrasi di atas, wujud penerapan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Rian adalah menanggapi komentar negatif dengan menyerang personal. Salah. Menyebarkan hoaks untuk meningkatkan jumlah audiensnya. Salah. Membuka ruang diskusi untuk menanggapi perbedaan pendapat. Betul. Menggunakan media sosial sebagai sarana menyuarakan toleransi. Benar. Mengenalkan keberagaman budaya Indonesia melalui media sosial. Benar. Berikan tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan. Manakah pernyataan merupakan perwujudan Pancasila? Sila kedua di bidang sosial, mengajak teman sekolah berdonasi untuk membantu korban yang terdampak bencana alam. Sesuai. Menjalin pertemanan tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan status sosial. Sesuai. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Tidak sesuai. Berikut pernyataan yang paling tepat menunjukkan pengamalan sila nilai Pancasila dalam bidang budaya adalah A. Membandingkan budaya daerah sendiri dengan budaya lain secara berlebihan. B. Menolak semua budaya asing karena dianggap merusak budaya bangsa. C. Mengunggulkan budaya asing dan merendahkan budaya lokal. D. Melestarikan budaya lokal lalu media
melalui media sosial agar dikenal luas. Menghindari kegiatan adat karena dianggap kuno dan tidak relevan. Jawabannya adalah D. Melestarikan budaya lokal melalui media sosial agar dikenal luas. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan. Manakah pernyataan yang mencerminkan nilai Pancasila sebagai dukungan masyarakat terhadap timnas Indonesia? Menghina pemain yang gagal mencetak gol adalah bentuk kebebasan berpendapat dan yang sesuai nilai Pancasila. Tidak sesuai. Apresiasi atas pertandingan yang telah dilaksanakan. Sesuai. Memberikan dukungan kepada semua pemain tanpa memandang asal daerahnya menunjukkan pengamalan sila kedua. Sesuai. Pilih dan berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Perhatikan ilustrasi berikut. Dita adalah peserta didik kelas 10 yang menjadi panitia pentas seni antar budaya di sekolah. Ia bekerjasama dengan teman-temannya dan berbagai latar belakang suku dan daerah. Dita mengatur agar semua kelompok diberi kesempatan tampil secara adil dan ia selalu mengingatkan teman-temannya untuk saling menghargai perbedaan. Dalam rapat, Dita juga terbuka menerima masukan dan tidak memaksakan pendapatnya sendiri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan Dita yang seharusnya dilakukan agar pentas seni antar budaya berjalan lancar adalah mengatur agar kelompok dan suku mayoritas tampil lebih lama dari yang lain. Tidak. Memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta yang tampil. Benar. Menunjukkan sikap persatuan dan menghargai perbedaan budaya. Benar. Bekerja sama dengan teman yang satu daerah dengannya. Salah. Menolak ide dari kelompok lain agar konsepnya tetap dominan. Salah.